Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas semua rahmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sampai dengan detik ini kita masih sehat, kita masih kuat, dan masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan tak lupa juga sholawat dan salam kita hadiahkan ke Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang bisa mendapatkan syafaat di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini saya Hairul Abril Munte akan menyampaikan TFH Ramadan seri ke-13 ya, alhamdulillah. Maka dari itu saya doakan semua rekan-rekan agar tetap sehat, agar tetap kuat dalam menjalani ibadah puasa pada bulan yang penuh barokah ini. Beberapa dari rekan-rekan kita sudah menyampaikan TFA-nya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau membahas yang lebih basic lagi. Sebelum kita melaksanakan semua itu, saya ingin mengajak rekan-rekan untuk bagaimana kita mengenali diri kita sendiri sebelum kita bisa melaksanakan hal-hal yang positif lainnya. Nah, oleh karena itu, pada TFH kali ini saya akan membawakan sebuah tema yang saya ambil dari buku saya yang pernah saya tulis tapi memang belum pernah dipublish, yang berjudul Start From I. Start From I itu kalau diterjemahkan secara literasi maksudnya itu start from I, mulai dari saya atau mulai dari diri saya sendiri. Nah, mengapa saya membawakan tema ini? Karena saya teringat atas ada di Al-Quran. Ini saya yakin rekan-rekan semua pasti sudah pernah dengar surat Aurat ayat 11 yang intinya kira-kira seperti ini. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubahnya sendiri. Nah, atas dasar itulah saya menyampaikan materi ini, Start From I, yang nantinya akan kita bagi dari dua sesi. Yang pertama I am itu maksudnya bagaimana kita mengenali diri kita sendiri. Terus yang kedua The Power of I. Jadi ada beberapa, saya ambil hanya 3, sebenarnya banyak sifat-sifat positif yang harus kita masukkan ke dalam diri kita, di mana sifat-sifat positif itu diawali dari huruf I, huruf I, sesuai dengan judul Start From I. Pertama yaitu I am, bagaimana kita mengenali diri kita sendiri. Nah, kita ini tahu nih apakah kita sudah berada di track yang benar. Maka penting bagi kita untuk mengenali diri kita sendiri. Nah, kalau kita sudah mengenal diri kita sendiri, maka hal yang berikutnya adalah kita harus bisa selalu memberikan impuls positif ke diri kita. Nah, teman-teman pernah dengar kan istilah IT, garbage in, garbage out. Sama dengan kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita bisa selalu memasukkan hal-hal yang positif bagi diri kita sendiri. Karena dengan demikian, hal positif yang masuk, yang keluar dari diri kita pun nanti jadinya hal-hal yang positif. Pikiran positif kita masukkan, begitu keluar nanti ide-ide positif. Hal-hal seperti itu yang kita harus lakukan, garbage in, garbage out. Nah, itu secara ringkas bagian pertama mengenai Start From I, yaitu bagaimana kita mengenali diri kita sendiri. Lalu di bagian kedua itu saya beri subjudul The Power of I, yaitu beberapa sifat-sifat positif yang seluruhnya diawali oleh huruf I. Sebenarnya banyak, tapi karena waktu sangat terbatas, jadi saya hanya mengambil 3 saja, yakni intelligence, kemudian inovatif, dan yang terakhir ini sangat berhubungan dengan kita di Kementerian Keuangan, yakni improvement, ya, atau kalau di Kementerian Keuangan disebut dengan kesempurnaan, nilai-nilai yang kelima. Nah, kita masuk dari satu-satu ya. Dari intelligence. Dari intelligence ini mungkin teman-teman ada yang jago fisika, ada yang jago matematika, ada yang jago biologi, ya itu masuk dalam kategori intelligence. Tapi yang ingin saya garis bawahi, intelligence di sini itu tidak hanya melulu soal kecerdasan dalam pendidikan. Banyak. Yang pertama, intelligence atau kecerdasan linguistik. Ini penting bagi kita di dunia kerja. Linguistik ini maksudnya bagaimana kita membahasakan sesuatu, bagaimana kita menyampaikan sesuatu. Kalau kita mau menyampaikan ide yang kita sampaikan itu dapat diterima dengan baik oleh orang yang mendengar. Itu adalah kecerdasan linguistik. Kita harus bisa melatih diri kita supaya mempunyai kecerdasan linguistik. Yang kedua,
kecerdasan logika. Bagaimana melogikkan sesuatu. Kalau teman-teman pernah dengar dengan konsep blueprint, nah itu adalah bagian dari kecerdasan logika. Gimana kita bisa membuat sesuatu berdasarkan logika atau melogikkan sesuatu. Kan banyak hal-hal rumit dalam dunia ini. Kalau kita bisa membuatnya lebih sederhana, itu berarti kita mempunyai kecerdasan logika. Terus yang ketiga, kecerdasan spasial, atau ini mirip hampir bersinggungan dengan kecerdasan logika. Ya, ini intinya kita bagaimana berimajinasi, bagaimana membayangkan suatu metode, bagaimana membayangkan suatu inovasi. Kemudian kecerdasan spasial ini berkaitan erat dengan kecerdasan berikutnya, yakni kecerdasan aksi. Bagaimana kemampuan kita untuk mengeksekusi hasil pikiran, atau yang kita sebut dengan critical thinking. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting dari semua kecerdasan ini adalah yang terakhir, kecerdasan spiritual. Ya, ini kedekatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama, huruf I yang pertama, yakni intelligence. Terus yang huruf I yang kedua, kita juga harus punya sifat inovatif. Inovatif ini artinya continuous improvement juga bisa masuk. Maksudnya ini inovatif, kita harus mencari cara baru, kita harus menggunakan metode baru, tapi hasilnya lebih meningkat. Nah, kalau kita cari metode baru tapi hasilnya sama aja atau bahkan di bawah cara yang lama, ya buat apa? Huruf yang ketiga ini erat kaitannya dengan yang inovatif tadi, yakni kita harus mempunyai sifat improvement. Ini sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan, kesempurnaan. Jadi kita perbaikin terus-menerus. Caranya apa? Banyak. Dalam ilmu manajemen itu banyak. Salah satu hal mungkin yang teman-teman, yang rekan-rekan ketahui itu adalah PDCA. Plan, do, check, action. Rencanakan, terus do, lakukan yang telah direncanakan, check, kemudian evaluasi apa yang kurang, bagian mana yang bisa diimprove, kemudian action. Lakukan lagi hasil dan evaluasi. Itu continuous, terus menerus, PDCA. Lama-lama nanti akhirnya kita akan bisa memberikan suatu improvement yang luar biasa, baik itu di kehidupan pribadi dengan rekan, keluarga. Nah, kalau dalam ini berarti bisa juga di lingkungan pekerjaan. Jadi demikian rekan-rekan yang saya banggakan. Start from I, jadi memang dimulai dari diri kita sendiri sebelum kita bisa melakukan perubahan, karena sesuai tadi di Al-Quran surat Aurat ayat 11, ini banyak banget dikutip, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat, bisa menginspirasi. Intinya adalah kenali diri Anda sendiri, dan yang kedua, selalu masukkan hal-hal positif. Nggak harus yang diawali dengan huruf I. Ini hanya karena bertepatan dengan judulnya Start from I. Jadi bebas teman-teman, silahkan masukkan hal-hal yang positif. Yang ketiga penting sebenarnya implementasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.